Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sina Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMK sebangsa dan setanah air yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan channel Sina Hukum Melek Hukum, channel SHMK, dan kali ini pada video yang ke 366. 366 kita masih akan membahas tentang tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana serta prasarana penerbangan bab 32, dan kali ini kita pada pasal 576 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Seperti apa bunyi dari pasal 576 akan saya bacakan. Ada 3 ayat ini ya. Ayat 1, setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Kalau karena kelalaiannya ini 3 tahun. Dan jika ayat 2, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas udara dipidana paling lama 5 tahun. Ayat 3, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi kalau ada yang mati 7 tahun, kalau ada yang kalau membahayakan itu 5 tahun, kalau karena mengakibatkan dan tidak termasuk membahayakan yang di ayat 1 itu termasuk 3 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pasal 576 dan pasal 575 KUHP baru ini adalah tentang kalau yang di 575 itu jelas ya, setiap orang secara melawan hukum. Nah, kemudian ini setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rusak kealpaannya. Jadi begini contohnya, kalau untuk menyambung dengan video yang ke 365 itu kan contohnya kemarin genset dan lampu. Nah, ada petugas yang harus merawat genset gitu kan, merawat genset dia, genset itu dijaga, jangan sampai kemudian listrik-listrik itu listrik yang nanti menerangi runway itu padam, karena kalau padam jelas membahayakan keamanan lalu lintas udara. Bisa dipastikan pilotnya itu bingung lah, nggak lihat apa-apa dari atas kan. Oh, tadinya sudah lihat gelap. Bukan pesawat terbang ada lampunya. Iya ada lampunya, tapi tetap tidak bisa tidak bisa melihat dengan jelas, dan itu membahayakan kan. Harus lampu pemandu runway itu, baik lampu yang di pinggir-pinggirnya itu harus nampak itu supaya karena landing itu kan kalau yang saya tahu itu kan ini kan harus sampai hanya sekitar 1 derajat gitu loh, menyentuhnya gitu kan, menyentuhnya menyentuhnya landasan itu kan, sehingga mulus gitu loh, enggak terus sampai 5 derajat tuh dek, patah ya, mungkin bisa patah itu shockbreakernya pesawat itu apa namanya ya, kita rodanya pesawat itu kan, makanya cet dari itu kan baru guduk ya. Jadi sekitar paling 1 derajat mungkin itu ya, sehingga kayak tahu-tahu nyentuh, tapi nyentuhnya halus, sudutnya itu sudut yang rendah sekali gitu kan. Nah kalau lampunya padam kan mesti susah untuk menentukan itu kan, kalau pasti susah, dan itu sangat membahayakan. Nah ini yang dimaksud contoh dengan kealpaannya itu adalah penjaga atau petugas genset itu main-main kan, main-main pada saat dia tidak konsen atau apa. Nah karena dia main-main, dia merokok lah kan, itu kan, merokok gitu kan, santai begini lah, tahu-tahu kan bisa meledak genset ya, kena rokok, kebakaran. Nah kan gitu, dia tidak sengaja membakar, merokok aja. Nah itulah kena kelalaiannya tuh. Atau dia harusnya hanya membersihkan, misalnya petugas di genset itu dia tolong dibersihkan. Nah karena membersihkan pakai lap, ya terserahlah nanti posisinya apa, mungkin yang tombolnya atau apa. Akhirnya karena dia tujuannya ngelap membersihkan genset itu,
Akhirnya konsleting gensetnya itu, konsleting meledak, akhirnya padam kan lampu yang di runway itu, yang harusnya sebagai pemandu untuk turunnya itu pas itu kan dari kalau dari atas duret gitu kan. Sekarang kan mudah itu kan di channel-channel kan ada yang pilot, take off, landing, ya kan. Nah, jadi kita melihat dari itu, oh seperti itu toh. Kalau kita naik pesawat kan nggak kelihatan kan, lihat apanya kalau ke depan enggak kan nggak bisa lihat ke depan kita naik pesawat. Naik paling lihat sayapnya aja itu kan, lihat pesawat. Kalau naik pesawat nggak bisa lihat ke depan. Tapi dengan adanya YouTube itu, oh seperti itu toh kan gitu. Ya. Kalau dari luar dilihat kan kayak enak aja jret gitu kan, tapi ternyata wah harus membutuhkan pemandu kan, selain radio, kontrol, kompas, kemudian ada derajatnya itu supaya landingnya mulus, dan juga ternyata dipandu oleh lampu-lampu. Nah itulah lampu-lampu itu adalah masuk atau bangunan atau untuk pengamanan lalu lintas udara kan itu. Nah kalau karena kelalaiannya itu tadi, nah ini pidananya 3 tahun. Namun karena kelalaiannya tadi masuk ke ayat 2 jelas mengakibatkan bahaya itu, nggak harus ada korban, bahaya pasti itu. Nah, begitu ada kejadian itu langsung mesti kena ayat 1 ayat 2 mesti harus masuk karena pasti membahayakan kan. Kalau kejadiannya seperti itu ya. Namun kan ada yang mengakibatkan rusak atau hancur pengamanan lalu lintas atau gagalnya usaha ini yang tidak menimbulkan bahaya. Ya misalnya pada saat untuk masuk ke taxiway itu kan ada garis-garisnya. Lah ini ada petugas yang harusnya ngaspal ini, aspalnya ada kurang bagus katakanlah, diperbaiki, lupa. Begitu selesai ditinggal pulang karena udah sore, garisnya tidak dipasang kan, jadi bingung ini mau kemana jalurnya kan. Kan harusnya ada petunjuk itu garis-garisnya kan. Nah itu ternyata kelupaan. Nah, tapi kan kalau yang seperti itu kan ya tidak menimbulkan bahaya karena di darat dan posisinya kan mau ke taxiway kan, bukan runway-nya, udah keluar dari runway kan. Itu yang tidak menimbulkan bahaya 3 tahun. Kalau yang genset akhirnya mati lampunya yang di runway itu untuk take off dan landing itu 5 tahun. Dan apabila ada yang mati 7 tahun. Simpelnya adalah seperti itu untuk mencontohkan atau menggambarkan atau ilustrasi pasal 576. Intinya adalah bukan pada kesengajaan, bukan karena melawan hukum, namun karena kealpaannya. Contohnya tadi dia ngerokok atau justru suruh ngelap, malah mengakibatkan konsleting genset yang akhirnya lampu di runway. Nah, itu contoh mudahnya adalah itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-366. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton seluruh video dari channel Sina Hukum Melek Hukum dan berikan kritikan yang membangun channel Sina Hukum Melek Hukum. Salam SHMH Sina Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.